Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini, bisa bertemu, bisa kembali belajar. Sebelumnya boleh saya buka masker? Oke. Ya, alhamdulillah kita masih bisa belajar meskipun bukan di kelas sebagaimana kelas yang biasanya kalian idam-idamkan, ber-AC, berkursi, dan lain sebagainya. Temboknya juga bukan putih. Nah, oke kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar mengenai yang mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan. Oke. Teman-teman semua mungkin sudah lama untuk sekolah di Muhammadiyah dari SD, SMP, SMA, ataupun ada yang baru masuk ketika SMP, baru lanjut ke SMA, atau ada yang baru di SMA saja gitu. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa sesungguhnya gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan sosial keagamaan, pemberdayaan sosial dan dakwah keagamaan. Nah, inilah yang perlu kita pahamin bersama. Maka dari itu, jika dilihat kepada track record dari awal muncul, sejarah perkembangan dan lain sebagainya, itu kita melihat bahwa kiprah Muhammadiyah kepada masyarakat ialah pemberdayaan masyarakat, dan di sisi lain adalah dakwah keagamaannya gitu. Selain daripada itu, banyak hal yang perlu kita ketahui. Dan hari ini saya akan membahas mengenai teologi Al-Ma'un yang biasa sering didengar oleh kawan-kawan semua. Nah, emang ada po materinya? Kalau di SMA kamu kemarin ke Muhammadiyah ada nggak teologi Al-Ma'un itu kamu dapat di mana? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada, cuma terinspirasi dari Al-Ma'un aja. Cut, ulangin semuanya. Oh, bisa. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pendalaman tentang ideologi Muhammadiyah tersendiri. Nah, mungkin banyak kawan-kawan mengetahui banyak ideologi Muhammadiyah yang ada di HPT, ada di MKCHI, ada di PHIWM, ada dan lain-lain sebagainya. Namun di sini saya akan mengulas lagi ideologi lebih dalam, bukan melepaskan diri dari apa yang sudah dirumuskan, tapi kita memperdalam apa makna dari ideologi itu tersendiri. Nah, syarat mutlak memahami ideologi adalah memahami ideanya dan logosnya gitu. Nah, teman-teman di sini perlu paham juga bahwa awal mula berdirinya Muhammadiyah itu terinspirasi dari pertama surah Al-Imran ayat 110. QS Al-Imran 110. Nah, pada dakwah praksisnya terinspirasi dari QS Al-Ma'un. Ma'un. Dari 1 sampai berapa, Rifan? Ayat Al-Ma'un. Al-Ma'un sampai berapa ayatnya? Ayat-ayat, jumlah ayat. 7 ayat. Iya kan? Iya nggak sih? Ya. Intinya surah Al-Ma'un seluruhnya. Nanti di-cut aja ya. Nah, dan surah Al-Ma'un. Sedari awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa dakwah Muhammadiyah adalah organisasi Muhammadiyah adalah gerakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan. Nah, maka yang perlu kita pahami sedari awal adalah makna dakwah itu tersendiri, kawan-kawan sekalian.
Nah, ini kan mungkin kawan sudah sering dengar kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu semua pasti kawan-kawan sudah pernah sering dengar. Dan ini yang menjadi inspirasi bagaimana Muhammadiyah tetap still eksis sampai hari ini gitu. Nah, sebelum melanjutkan ini, kita lebih baik untuk mengulas apa itu makna dakwah, agar pemahaman ideologi kita dapat dihayatin dan diamalkan dengan baik. Karena ideologi sebenarnya kata lain dari orang yang sudah terideologisasi atau memiliki ideologi adalah terlihat dari bagaimana dia berpihak. Nah, contohnya bagaimana dia berpihak kepada Muhammadiyah, bagaimana dia berpihak kepada umat, bagaimana dia berpihak kepada bangsanya, bagaimana dia berpihak kepada persyarikatannya. Namun, dalam berpihak juga harus memiliki pijakan. Nah, karena jika tidak memiliki pijakan, orang hanya berpihak secara taklid. Dan kalau misalkan kawan-kawan di sini sering main TS, bukan TS ya, tapak suci atau enggak bela diri, orang yang paling suka sering menyerang tapi kuda-kudanya tidak kuat akan mudah untuk diserang balik. Nah, begitupun kita yang berpihak tanpa berpijak gitu. Nah, pijakannya apa? Dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan mengulas makna dakwah. Nah, dakwah terdiri dari 4 paradigma atau biasa disebut, istilahnya itu ada 4 gitu. Mungkin kalau paradigma agak berat banget ya. Tapi intinya ada 4 istilah di dalam dakwah. Yang pertama adalah tabligh. Ini pandangan keilmuan dari dakwah ya, bukan dakwah menurut ADRT Muhammadiyah. Ini pandangan umum universal ya tentang dakwah. Yang kedua adalah irsyad. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang ketiga adalah tatwir. Yang keempat adalah tadbir. Nah, tabligh adalah upaya untuk mengkomunikasikan dan menyiarkan Islam kepada halayak ramai. Nah, ini syiar lah ya. Nah, irsyad itu bagaimana berdakwah kepada individu-individu seperti konseling dan lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga adalah tatwir. Tatwir merupakan bentuk manajerial dan tata pengelolaan kelembagaan. Nah, seperti istilahnya manajemen dakwah lah, manajemennya. Bagaimana tatwir itu meluas, bagaimana agar dakwah itu meluas. Jadi, orang yang bergerak di bidang dakwah dan khusus pada tatwir, dia memikirkan bagaimana secara institusional organisasi dakwahnya itu mampu merebak dan merebak ke berbagai penjuru daerah gitu. Dan yang terakhir adalah tadbir, pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dakwah sebenarnya. Dan tidak perlu dan dakwah harus berjalan seiring berjalannya semua ini. Jadi tidak boleh menegasikan antara satu dan yang lainnya, memandang bahwa yang satu lebih baik daripada yang lainnya, dan menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Itu tidak seperti itu dakwah, karena dakwah sebenarnya luas. Nah, dan di dalamnya terdapat berbagai cabang. Salah satunya dalam satu teori yaitu 4 ini gitu. Nah, tabligh itu bagaimana tadi, sebagaimana menciarkan. Nah, gampangnya begini kawan-kawan. Konsekuensi paling mutlak di dunia ini adalah perubahan. Nah, jadi perubahan itu merupakan kepastian yang paling pasti di dunia ini. Karena ruang dan waktu selalu berputar dan berganti gitu. Nah, jadi perubahan akan selalu terjadi. Nah, akan tetapi apakah perubahan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai apa yang diharapkan, atau sesuai dengan yang pernah dialami? Nah, jika dia tidak sesuai dengan ketiga hal itu, maka itulah yang disebut permasalahan ketika perubahan tidak sesuai ekspektasi. Nah, dengan demikian,
Permasalahan berarti dapat kita katakan permasalahan masyarakat maupun agama dan lain sebagainya itu akan selalu ada. Nah, selalu ada. Namun, apa upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan itu? Nah, itulah yang perlu untuk dipikirkan dan diupayakan gitu. Nah, oleh sebab itu, hadirlah Muhammadiyah dengan gerakan tajdid untuk memperbarui dan mempurifikasi lagi agar Islam ini seiring dengan berjalannya waktu dan zaman tidak melenceng jauh dari sumbernya, sekaligus ia mampu lahir dan mewujud sebagai agama yang rahmatan lil alamin, menjawab berbagai tantangan zaman. Selain dia tidak tergerus nilainya, ia mampu berkembang, bukan mengembangkan apa yang ada di Quran ya, bukan mengembangkan ayatnya, menambahkan juznya, bukan. Tapi bagaimana Al-Quran itu mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Nah, seperti itulah bagaimana kemudian Muhammadiyah, bagaimana cara kita berdakwah gitu. Dapat kita lihat tablik. Nah, kawan-kawan sering lihat di daerah masing-masing yang memang memiliki masjid-masjidnya, selalu ada kajian rutin yang diisi oleh ustaz-ustaz dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya irsyad, konseling dan lain sebagainya. Dapat kita katakan ada majelis-majelis yang mana itu mengurusi bagaimana permasalahan-permasalahan seperti bantuan hukum dan lain sebagainya, zakat, lazismu dan lain sebagainya. Nah, itu wujud itu. Nah, selanjutnya tatwir. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana Muhammadiyah sudah sampai kemana-mana, ke luar negeri, baik di dalam negeri, pelosok negeri, sampai ke luar negeri itu sudah ada semua. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Tidak usah, mungkin kita tidak perlu untuk memperdebatkannya lagi karena itu sudah terlihat gitu. Nah, inilah kawan-kawan yang kemudian menjadi cara pandang awal, framework bagaimana kita sebagai kader-kader Muhammadiyah untuk mampu menjawab dan bagaimana bertindak, berpikir, dan bersikap layaknya seorang Muhammadiyah. Nah, itulah pijakan dasar yang harus kita pahami. Lah, terus apa untungnya buat saya jika saya berdakwah? Mungkin saya hanya bisa menjelang pahala gitu. Nah, namun kan pahala yang memberikan Tuhan, dan saya belum bisa memberi jaminan pasti bahwa kamu bisa jadi dapat pahala. Nah, namun di sini kita perlu pahamin bahwa hidup manusia, kita hidup di dunia ini, mula-mula kita terlahir dalam keadaan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu mungkin kita menangis dari awal gitu. Nah, namun di sisi lain kita bukan dipaksa. Kita harus tetap untuk menjalani kehidupan dengan membahagiakan orang lain, dengan membawa kebaikan dan kebermanfaatan. Selain daripada untuk diri kita sendiri, kita harus mampu memberikan untuk orang lain gitu. Maka ketika kita hanya hidup untuk diri sendiri, tidak untuk dimanifestasikan dan bermanfaat bagi orang lain, saat itulah kita bukan layaknya hidup sebagai manusia. Karena manusia sebenarnya, kalau kata Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas, dialah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Contoh, bagaimana kenapa orang-orang ingin mencari kekayaan di dunia ini, ingin mencari ilmu pengetahuan, ingin mencari pengalaman? Karena mereka ingin memiliki sesuatu untuk diwariskan. Nah, jadi yang penting bagi manusia sebenarnya selain dia hidup dan tabiat kita ingin abadi, maka mengabadikannya adalah dengan warisan, dan warisan terbaik adalah gerakan dan pengetahuan. Nah, dari sinilah kawan-kawan, jangan sampai jasad kita, jangan sampai pengetahuan yang kita punya, pengalaman yang kita miliki, itu terkubur bersama jasad kita kelak ketika ajal sudah tiba gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan perlu untuk memahami lebih dalam bagaimana kita hidup, dan mengapa kita hidup, dan untuk apa kita hidup. Nah, dengan demikian kita mampu untuk bergerak dengan lebih baik. Dengan demikian kita mampu untuk bagaimana mencari ilmu dengan lebih giat.
dan kita mampu untuk membersamai kawan-kawan dan masyarakat yang lainnya untuk bergerak maju bersama gitu dan membawa perubahan. Nah, kembali kepada ayat-ayat yang menginspirasi geraknya Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini ada beberapa kata kunci yang perlu untuk dipahami. Pertama adalah khairu ummah. Ummah. Yang ketiga amar ma'ruf. Yang kedua ada amar ma'ruf, yang ketiga ada nahi munkar. Nah, khairu ummah. Nah, dan yang ada satu lagi, imanun billah. Nah, khairu ummah. Kata khairu ummah di dalam ayat tersebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kita ini akan menjadi khairu ummah, umat terbaik, ketika kita berupaya untuk beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahyu anil munkar, mencegah dari keburukan, dan mengajak teman-teman dan mengajak saudara-saudara kita yang lainnya dan kita sendiri untuk beriman kepada Allah. Nah, maka konsekuensi dari ayat tersebut adalah, maka orang itu akan menjadi khairu ummah ketika dia memahami apa yang ma'ruf, memahami apa yang munkar, dan mampu beriman dengan baik. Selain itu, dia memiliki gerakan amar ma'ruf dan dia mampu memberi amar, mengajak, dan dia mampu mencegah gitu. Nah, jadi konsekuensi di sini adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Di sini pentingnya ibadah. Dan di sini pentingnya amal. Nah, jadi orang-orang yang dikatakan khairu ummah sejatinya secara sederhana, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan ingin dan terus untuk mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah orang yang rajin dan taat dalam beribadah. Ibadahnya hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah dia berkehendak dan bukan berhasrat ya, berkeinginan, punya giroh untuk beramal gitu. Jadi amal, ibadah, ilmu pengetahuan. Gampangnya zikir, fikir, amal. Nah, itulah yang penting bagi bagi kita para orang-orang yang bergerak di Muhammadiyah. Oleh karena itu, mengapa Muhammadiyah selalu gerakannya gerakan-gerakan intelektual yang mencerahkan, selanjutnya kayak ketarjihan, selanjutnya amalnya lewat misalkan MDMC, wabah bencana dia ada, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ibadah. Dan tak lupa setiap tahunnya, bukan setiap tahunnya, masjid-masjid selalu kerap didirikan, diisi oleh ustadz-ustadz yang kompeten dan memiliki kapasitas keilmuan yang mapan, dan lain sebagainya. Itulah mengapa inspirasi ini menjadi dan tumbuh lestari bersama berkembangnya Muhammadiyah. Nah, selanjutnya adalah teologi Al-Ma'un, bukan Quran ayat Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mensyaratkan, coba mungkin si Rifan tolong bacakan surah Al-Ma'un dari awal sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un
ويمنعون الماعون. Oke, terima kasih Rifan atas bacaan ayatnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah coba ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tidak melihat dan tidak memperhatikan bagaimana mereka-mereka yang mendustakan dan berdusta pada agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak berupaya untuk memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah mereka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang tidak ingin untuk membantu pada sesama gitu. Oke, kawan-kawan sekalian, dari hal itu bahwa ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya ketika kita sholat, kita akan tetap dianggap mendustakan agama ketika sholat kita tidak termanifestasi, ketika kesalehan individu kita, tidak mampu memberi dampak kepada perubahan, kepada kesejahteraan sosial gitu, kepada masyarakat sekitar kita gitu. Nah, kita akan dianggap sebagai orang yang mendustakan agama ketika memang kita tidak ingin untuk menolong orang lain. Nah, kita tidak akan dianggap sebagai orang yang sholat kita dianggap lalai ketika memang kita tidak tidak ingin dan tidak memiliki rasa kepekaan kepada masyarakat yang lain gitu. Istilahnya bakhil, pelit lah ya. Nah, itulah kawan-kawan yang mengapa kemudian gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat filantropi dari Muhammadiyah itu selalu digemborkan. Nah, akhirnya bagaimana al-ma'un itu, bantuan seperti apa bagi orang-orang yang miskin itu, bagi orang-orang yang yatim? Maka terfikirkanlah bahwa dalam membantu orang adalah feeding, healing, schooling. Nah, jadi selalu ada tiga hal ini. Maka dari itu kalau kawan-kawan lihat, selalu ada lazismu untuk bagaimana menjaga agar orang-orang yang memang ingin membuka usaha atau memiliki pinjaman secara syar'i dan tidak terjerat oleh riba selalu bisa ditampung oleh lazismu. Nah, dan banyak lazismu di berbagai daerah gitu. Selanjutnya ada healing, PKU rumah sakit dari Muhammadiyah begitu banyak sekali, dan beberapa waktu lalu kita mendengar kabar berita tentang Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah BPJS memiliki utang sebesar berapa miliar kepada Muhammadiyah. Dan yang terakhir schooling, dan tidak usah sekarang kita duduk di sekolah Muhammadiyah dan banyak lagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang terpencar di seluruh negeri ini. Nah, inilah kemudian yang menjadi semangat Muhammadiyah dalam bergerak dan sampai sekarang tetap eksis. Namun yang perlu diingat kawan-kawan sekalian, bahwa ideologi itu merupakan pemikiran dan seperangkat ide, gagasan agar bagaimana kemudian kita mampu menjalani kehidupan. Maka kehidupan yang islamilah yang menjadi pandangan orang Muhammadiyah gitu. Nah, apa yang islami? Sebagaimana katanya adalah Islam merupakan artinya selamat, keselamatan, dan memberi keselamatan pada yang lain gitu. Jadi tidak sah istilahnya ya, tidak sah kita dikatakan beragama ketika memang kita kita tidak mau memberi keselamatan, bahkan parah-parah lagi jika kita mencelakakan. Nah, itulah yang menjadi fatal ketika memang kita Islam ya. Contohnya terorisme. Nah, aksi teror itu kan sebenarnya itu wujud tidak mencerahkan dan justru tidak menggembirakan, sekaligus dia mencelakakan orang lain. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya,
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tanpa melalui jalur kekerasan gitu. Nah, itulah kawan-kawan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kawan-kawan tetap semangat untuk bergerak dan kelak memiliki orientasi dan tujuan yang sama sebagaimana orientasi mulia dari hadirnya gerakan Muhammadiyah ini. Karena sesungguhnya hidup manusia akan menjadi abadi ketika warisan selalu ada terkenang di dalam setiap pikiran masyarakat. Lalu bagaimana agar warisan terkenang? Tidak perlu untuk meminta agar kita dihargain, karena ketika kita minta dihargain, seketika itu pula harga diri kita habis. Nah, namun apa? Selalu bergerak, selalu bertindak, giatlah dalam belajar, giatlah dalam berkiprah, dan jangan merasa paling berkiprah dan jangan pernah merasa paling belajar. Karena saat itulah kalian pongah dan jumawa kepada diri sendiri, padahal ilmu hanya setitik, layaknya setetes air dari besarnya lautan ilmu itu. Maka jangan pernah puas, namun jangan pernah pongah. Sekaligus kawan-kawan tetap bertafakur dan bersyukur, karena sampai hari ini kita diberi umur untuk bergerak. Billahi fi sabilil haq. Tapi sebelumnya apakah kawan-kawan ada, hampir saya tutup, ada yang punya apa pertanyaan? Jika dirasa tidak ada, kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Dan ada tugas bagi kawan-kawan sekalian. Sebelum saya tutup, mohon maaf tadi saya sudah pengen tutup, tapi sebaiknya jangan dulu. Tugasnya adalah teman-teman membuat satu halaman, tulisan secara naratif aja, kayak cerita gitu. Di 15 tahun ke depan teman-teman harus punya apa? Nah, namun teman-teman harus punya 3 orientasi. Nah, amalan seperti apa yang ingin teman-teman punya? Yang kedua, sejauh mana teman-teman, bukan sejauh mana secara ibadah ya, tapi bagaimana kawan-kawan untuk menjaga agar tetap beribadah itu. Yang ketiga, ingin mempelajarin apa aja sampai kemana aja gitu. Mau belajar di mana, mau belajar apa, dan bagaimana teman-teman belajar nanti. Nah, jadi 3 hal ini yang perlu teman-teman juga sisipkan dalam cerita bagaimana di 15 tahun ke depan saya. Jadi memiliki amal, dan sejauh itu bagaimana teman-teman punya pola dan kebiasaan untuk menjaga ibadah sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memiliki orientasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Mungkin ini saja dari saya. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.